sahabat Viva Medica. Sekarang nih lagi banyak booming kasus-kasus tentang virus corona. Jadi kayaknya sekarang saat yang tepat buat Viva Medica share ke kamu tips-tips cara mencegah supaya virus itu nggak bisa masuk ke badan kamu. Gimana caranya? Disimak ya. Pertama, kamu harus mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan hal yang biasa, tapi mencuci tangan dengan benar, tidak semua orang paham bagaimana caranya. Cuci tangan adalah cara yang paling sederhana dan efektif. Menggunakan air mengalir dan sabun. Berapa lamanya? Minimal 20 detik. Jadi jangan asal cuci tangan 1-2 detik sentuh air kemudian langsung dielap. Tapi cucilah yang bersih. Harus kena seluruh bagian tangan. Mulai dari punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkanlah tangan menggunakan tisu dan handuk yang bersih. Atau boleh juga menggunakan mesin pengering tangan loh. Untuk kamu yang sedang berada di jalanan, kan susah tuh nemuin air mengalir dan sabun. Nah, kamu harus selalu sedia hand sanitizer di tas kamu. Hand sanitizer yang bagus adalah yang kandungan alkoholnya minimal paling sedikit 60%, supaya bisa efektif membasmi kuman. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, atau setelah batuk dan bersin. Sekarang yang kedua, kita harus menggunakan masker. Ada 2 tipe masker yang harus kamu ketahui. Ada masker bedah, ada masker N95. Tapi yang masker N95 ini jarang dipakai. Karena memang kalau dipakai nggak terlalu nyaman buat aktivitas sehari-hari. Lagi pula harganya itu mahal banget. Jadi biasanya kita cukup menggunakan masker bedah. Walaupun dia nggak sepenuhnya 100% mencegah kuman masuk ya. Karena biar bagaimanapun bahan masker pasti ada pori-porinya yang memungkinkan kita untuk bernafas. Tetapi setidaknya bisa membantu menurunkan resiko penyebaran infeksi. Nah, cara pakai masker juga harus diperhatikan. Sisi yang berwarna pada masker harus menghadap keluar, dan sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap ke wajah. Karena sisi yang berwarna putih itu ada bahan-bahan yang bisa menyerap kotoran dan menyaring kuman. Dan cara pakai maskernya harus menutupi dari dagu, hidung, dan mulut. Ingat ya, menutupi seluruh bagian wajah. Jangan cuman buat kelihatan indah, tapi lubang hidungnya kelihatan. Jadi tetap harus bisa menutupi dari hidung, mulut, sampai ke dagu. Masker ini sebenarnya lebih recommended untuk orang yang sakit, untuk mencegah penularan kepada orang yang sehat. Nah, waktu kamu ngelepasin masker, juga mesti hati-hati. Jangan ngelepasin masker dengan pegang sisi luarnya. Kan tadi sisi luarnya udah terkontaminasi sama kotoran, debu, kuman-kuman. Nah, peganglah sisi dalamnya, kemudian dilipat, diikat pakai talinya, baru dibuang ke tempat sampah. Setelah itu langsung cuci tangan lagi. Yang ketiga, kamu harus jaga daya tahan tubuh kamu supaya fit. Supaya virus-virusnya nggak berani masuk. Gimana cara kamu untuk daya tahan tubuh? Kamu harus konsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu bukan berarti makanan yang enak, tetapi makanan yang memang diperlukan badan kamu untuk pertahanan tubuh, terutama makanan yang tinggi serat, seperti sayuran dan buah-buahan. Juga makanan yang protein tinggi, karena imun itu sebagian besar terbentuk dari protein.
seperti telur, ikan, dan daging yang tanpa lemak. Kamu juga harus rutin berolahraga. Tidur yang cukup 6-8 jam, tidurnya itu harus nyenyak. Bukan cuman asal merem, tapi pikirannya kemana-mana. Tapi kamu juga harus tidurnya itu benar-benar nyenyak. Tidak merokok, tidak minum alkohol, dan terutama tidak stres. Jangan karena kebanyakan dengar berita-berita yang di luaran sana, langsung panik, stres. Semakin kamu panik dan stres, daya tahan tubuh kamu tuh pasti akan tambah ngedrop. Dari yang harusnya kamu nggak sakit, malah jadi sakit. Jadi, jangan terlalu disetresin, jangan terlalu dipikirin. Yang penting, kamu udah berusaha untuk proses pencegahannya. Yang keempat, jangan pergi ya ke negara-negara yang terjangkit. Kalau sekarang ini udah banyak negara-negara yang terjangkit dan tidak menutup kemungkinan negara-negara yang sekarang masih 0 kasus bisa jadi nanti jadi ada kasus. Jadi supaya amannya gak usah dulu deh pergi-pergi ke luar negeri. Yang terakhir, yang kelima, hindari kontak dengan hewan-hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Coronavirus itu diduga, ini baru diduga ya, tapi alangkah baiknya kalau kamu bisa hindarin. Diduga itu berasal dari kelelawar dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Jadi disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Hewan mamalia seperti apa? Itu adalah hewan-hewan yang menyusui, seperti anjing, seperti sapi, seperti kuda. Reptil seperti buaya, ular. Hindarilah kontak dengan hewan-hewan. Jika kamu mau mengkonsumsi daging atau ikan atau sayuran, pilihlah yang bersih. Cuci juga yang bersih dan masak hingga benar-benar matang. Untuk sementara, hindarilah memakan makanan yang dimasaknya hanya setengah matang. Karena kita nggak tahu di situ kondisi makanannya, sayurannya, ataupun dagingnya atau ikannya bagaimana. Kalau kamu mengalami gejala-gejala flu seperti batuk, demam, pilek, apalagi kalau disertai dengan lemas dan sesak napas, sebaiknya segera kamu tanyakan ke dokter. Apalagi kalau kamu ada riwayat habis berpergian 2 minggu terakhir ini pergi ke luar negeri. Sebaiknya konsultasikan ke dokter. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga tips-tips ini bermanfaat untuk kalian. Ingat ya, jangan stres, jangan dibawa panik. Semuanya pasti akan berlalu. Terima kasih.